إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم وعظم على من أرسله رحمة للعالمين وبشرى للمؤمنين والشفيع للمذنبين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga dapatlah kita berhadir pada malam ini untuk menuntut ilmu agama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 55. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Hadis ke-24 judulnya karena mulut badan binasa. Gara-gara kada bisa menjaga lidah bisa masuk neraka. Bunyi hadisnya an Mu'adzin radhiyallahu anhu qala titik itu hadisnya panjang. Kemudian sambungan hadisnya summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dirwati sanamihi qultu bala ya Rasulullah qala ra'sul amri wa 'umuduhu as-salatu wa dirwatu sanamihi al-jihadu. Thumma qala ala ukhbiruka bi malaki dzalika kullihi qultu bala ya Rasulullah fa akhadha bi lisanihi qala kuffa 'alaika hadha qultu ya Rasulullah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi wa qala sakilatka ummuka wa hal yakubbun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Meriwayatkan akan di hadis oleh Imam Tirmidzi dan berkata Imam Tirmidzi ini hadis hasan lagi sahih. Artinya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang panjang. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, maukah engkau hai Mu'adz aku kabarkan tentang asas perkara
asas perkara ini. Asas itu pondasi lah, pondasi. Tentang asas perkara ini maksudnya asas agama Islam, yaitu pondasi agama Islam. Dan tiang-tiangnya, tiang-tiang agama Islam, serta puncaknya agama Islam. Adakah kamu tahu, wahai Mu'adz? Lalu Mu'adz menjawab, baiklah ya Rasulullah. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, asas atau pondasi perkara ini adalah Islam, dan tiang-tiangnya, tiang-tiang Islam adalah sembahyang. Jadi misalnya orang boleh sembahyang aja, tapi agamanya ada Islam, itu kada divisi pondasi. Jadi ibaratnya kalau bangunan itu pondasi dulu baru tiangnya ya lah. Mau tiangnya aja ada pondasinya ambruk, tiangnya itu yang lebih utama ya Allah. Jadi alhamdulillah kita nih bisi pondasi, yaitu agama kita, agama Islam. Kemudian kita mengerjakan syariat Islam berupa sembahyang, dan itu adalah tiang-tiang agama Islam. Namun orang Islam tapi kalau sembahyang itu dia menghancurkan tiang-tiangnya. Tiang paman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan sembahyang maka dia menghancur agama Islam. Menghancur itu lebih parah daripada menista agama. Kemarin Ahok dikatakan penista agama, ya Allah. Nah, ini ada orang penghancur agama. Kalau ibarat bangunan itu, penista itu anggaplah mencelomori bangunan itu dengan kotoran, dengan najis. Misalnya anggaplah masjid, dinistanya dengan dihidainya, misalnya itu penista kan. Nah, ini ada lagi yang lebih parah, bukan cuma dihidainya, dibomnya masjid itu hancur. Nah, itu lebih parah lagi, lebih parah lagi. Jadi misalnya ada di rumah kita kah atau ini kita kah atau anak kita kah, ada sikong, ada sembahyang, berarti di rumah kita tuh ada orang yang meruntuh agama Islam, sedangkan menista agamanya dalam pasal agama undang-undang negara kita itu bisa masuk penjara, ya, bisa kena pasal menista agama. Ini meruntuh agama, menghancur agama, ada di rumah kita, yaitu orang yang ada sembahyang. Nah, hati-hati, parah ini kan. Dan puncaknya Islam adalah jihad. Nah, kita nih disuruh berjihad. Jihad melawan hawa nafsu. Termasuk menuntut ilmu ini berjihad juga. Man talabal ilma, faqad, ada hadisnya ada apa aja. Bahasa kitanya ini, siapa yang keluar rumah niatnya menuntut ilmu agama, maka dia berjalannya itu seperti berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sehingga dia kembali ke rumahnya. Nah, jadi kita nih berjihad. Jadi alhamdulillah kita mengamalkan Islam. Kita sudah beragama Islam, kita sembahyang tadi ya Allah, sembahyang yang ditinggalkan, kemudian kita berjihad, menuntut ilmu ini berjihad. Nah, kemudian melawani hawa nafsu, berjihad juga. Artinya mengkoler-koler sampai ibadah, kita paksa supaya beribadah. Koler bangun subuh, kita paksa, itu berjihad juga. Nah, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, maukah aku kabarkan kepada engkau wahai Mu'adz
puncak bagi yang demikian itu semuanya. Artinya yang lebih tinggi lagi daripada jihad, daripada apa tuh? Sembahyang. Nah, aku menjawab, ya Muaz, baiklah ya Rasulullah. Lalu beliau memegang lidahnya sambil berkata, kami sini moti lidahnya aja. Nah, sambil berkata, sambil bersabda, peliharalah ini baik-baik. Maksudnya lidah nih, nah dijaga, jangan sampai berpandir, nah bisa menjerumuskan kepada dosa, apalagi menjerumuskan kepada murtad atau kafir. Aku bertanya, ya Rasulullah, apakah kami akan disiksa dari sebab lidah kami? Lalu Nabi SAW menjawab, ibu engkau kehilangan engkau. Gitu, tadi sakilat keumuka tadi. Bukankah banyak nantinya orang yang akan disungkurkan, tersungkur, atau dilemparkan ke dalam neraka adalah dari karena mulut mereka sendiri. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi banyak artinya orang masuk neraka gara-gara waktu di dunia dia kadang pandai menjaga lidah. Nah, tapi wah ini walaupun kada bebandir, tangan bebandir. Iya nang mengatek kan, ngatek tangan. Jadi tangan itu wakil lidah. Walaupun muntung kita kada bebandir, tapi tangan kita mengatek nah di sosial media. Tangan ini apa? Wakilnya lidah. Sama aja juga karena kita bepandir kada baik menyambati orang tuh kada mesti pakai muntung, pakai tulisan ya, pakai tangan ngatik. Nah sama aja juga. Nah bila kada bisa menjaga lidah nang kada betulang nenek, amun ditimbang tuh ada sawat separapat dua lidah gitu deh. Cuman harap benar walaupun kada betulang nih bisa menyebabkan sakampungan mengalahi bisa gara-gara lidah. Bisa sampai 7 turunan kada baakuran bisa gara-gara lidah. Gara-gara lidah kada betulang nih. Seumur hidup kada berawaan bedang sanak. Ini gara-gara nang lidah kada betulang nih bisa. Orang tuh bisa kekal di dalam neraka gara-gara lidah nih. Ucap nang menyebabkannya murtad kan. Nah, bisa juga orang bisa menggunakan lidah nih dengan sebabnya bepandir nang baik, lidah nang baik. Sakampungan baakuran bisa juga. Ya tergantung orangnya bisa kada menjaga lidah. Nah, lidah nih walaupun kecil ya Allah itu luar biasa. Jorang tuh jari apa tuh mangkar betulang kan namanya lidah ini. Nah, keterangan lidah merupakan anugerah Allah Ta'ala yang besar kepada manusia. Adalah Allah tetamui orang nang orangnya sugih benar, tapi bisa penyakit lidahnya bangkak lidahnya. Kadang mau makan, bahkan lidahnya tuh asalnya dioperasi ditatapkan, tapi akhirnya orang meninggal juga. Hanleh artinya tuh kesugihan itu kadang kau dirasakan. Ibaratnya makan nyaman-nyaman, kadang kau merasakan lidahnya kededa, lidahnya bangkak, bahkan ditatap, diamputasi. Nah, artinya kan lidah kita ini anugerah nenggonal benar. Ya kalau kita kau bacaan, kau baca Fatihah, kau bermaulidan, kau baca burdah, kau baca selawat, kau makan, kau merasakan manis, pahit. Ya kalau masin, ya kalau itu lidah nih. Padahal sebuting aja apa namanya barangnya nih, cuman anehnya dah pahit kau merasakan, manis kan, kada usah diputar-putar, kada usah diubah. Misalnya hendak merasakan pahit diubah, misalnya dipicik supaya merasakan manis, pahit atau masin diubah, kada. Wa fi anfusikum afala tatafakkarun. Pada diri kalian kada memikirkan kah bahwa saya itu adalah kekuasaan Allah. Kita tuh memikirkan di lidah aja ini luar biasa kita nih. Dia berikan anugerah oleh Allah Subhanahu. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lidah merupakan anugerah Allah Taala yang besar kepada manusia. Orang itu biasanya kada menyadari bahwa satu nikmat kecuali ditimpa oleh penyakit. Hanya menjadi itu nikmat. Mun kita tuh
sa umur hidup nih kada suah sakit lidah sariawan aja kada suah anu kada tapi merasakan begitu nikmatnya lidah itu. Coba tuh kita bagus saja kita tuh pas kadang-kadang sariawan hanya merasakan begitu nikmatnya orang bisi kesehatan lidah. Nah pas sudah sariawan kan nyaman nah hanya menyadari bahwasanya lidah nih termasuk nikmat yang paling kenal. Nah iya walaupun kecil tetapi peranannya sangat besar sekali. Lidahlah yang menentukan zahir keimanan seseorang atau kekufurannya. Kan orang tuh lah hendak masuk Islam membaca 2 kalimat syahadat kalau pakai lidah, kalau amuninya kada mengucapkan 2 kalimat syahadat di pada zahirnya belum Islam lagi belum beriman lagi, pakai lidah Allah menentukan zahirnya keimanan seorang. Lawan juga orang tuh bila berpandir misalnya ya kalau aku kada percaya Quran ya itu kan lidah jauh pandir itu bisa menentukan inya itu kufur, menentukan inya itu murtad. Nah lidah itu, dan lidah memiliki sasaran dan peranan yang tidak terbatas banyaknya dalam menjalankan tugasnya. Lidah tidak banyak berhajat kepada usaha dan keletihan. Ibaratnya seandainya pemimpin lah, anggaplah presiden, inya berpukul lidah aja. Wahai menteri, bangun ini, bangun jembatan, bangun aspal, lidah aja berpandir, bangun berataan, kan lidah aja. Kada perlu banyak berhajat kepada usaha dan keletihan, tinggal perintah aja pakai lidah. Nah, orangnya duduk aja di kursi maksudnya. Yang diperlukan hanyalah pergerakan bibir dan tekanan suara, ya lah. Nah, berlainan dengan anggota lain seperti kaki dan tangan yang banyak berhajat kepada tenaga untuk menggunakannya. Kita misalnya hendak mengangkat karung pakai tangan, ya Allah berat, ya Allah tangan nih, ya Allah. Nah, betul pulang menyipak gula, ya Allah. Nah, pakai betis ada gerakan. Kalau lidah nih, ya bibir aja bergerak, nah, tekanan suara aja. Nah, dan berlainan pula dengan mata yang hanya terbatas kegunaannya untuk melihat, ya Allah. Dan telinga yang hanya terbatas untuk mendengar saja. Karena itulah lidah terlalu sulit untuk dikawal. Artinya banyak benar peranannya lidah nih, atau dibatasi penggunaannya karena ia mempunyai ruang yang sangat luas sekali. Sampai-sampai orang meigau tuh, orang meigau tuh kan dia kada sadar loh, iya tuh lidahnya bepandir juga. Nah, kalau orang guring itu kan mata menaranya guring itu mata, lah pantup mata pantup sudah. Ya kalau telinga kada tapi mendengar lagi kisah orang biar orang ribut. Tapi kalau orang meigau ya, walaupun mata pantup telinga meigau mentung tetap bepandir. Tapi mun meigau ini kada dihitung lah. Seandainya meigau, wahai istriku ikam ku talak 3 aja, tapi naranya meigau, tapi kada dihitung, kada jatuh talak pang itu. Naranya meigau bang ada sadar bang le. Baik untuk memperkatakan perkara yang baik ataupun perkara yang buruk, lidahlah peranannya nih. Dan lidah tidak akan dapat dikawal kecuali hanya dengan kekuatan iman yang ada di dalam dada. Artinya ini tergantung hatinya. Lamun hatinya baik, kita mengeluarkan yang baik, kita di lidah tak perkataan-perkataan yang baik. Lamun hatinya ada baik, dia kan kepandir minta maaf, kepandir jorok, bongol tambung kepandiran nih. Nah itu anu daripada hatinya ya kalau. Tergantung hatinya, bila hatinya baik nang dikeluarkan baik, hatinya ada baik, nang ada baik juga. Nah, maka
Maka kalau seseorang membiarkan lidahnya bercakap bebas, setan pasti akan menggunakannya untuk bercakap dengan maksiat dan kekufuran. Anu juga malaikat juga sambil menyetir-nyetir menguasainya supaya menjurus kepada maksiat dan kekufuran. Makanya kan ini tadi kan ini judulnya kalau 40 hadis penawar hati. Nah, jadi kalau ini supaya hati kita nih tertata, supaya hati kita bagus, semua hati kita bagus, otomatis kita nang diucapkan lidah tuh bagus juga. Nah, seseorang yang beragama Islam belum menjadi kafir kalau hanya memakan harta riba. Itu orang Islam nih. Lalu menggawi riba, maksudnya memakan harta riba, inya apa? Ia hanya telah melakukan dosa besar, Pak. Tetapi ia telah menjadi kafir dan terkeluar dari agama Islam apabila ia mengatakan bahwasanya harta riba itu adalah halalnya. Itu lidah Allah dah. Lidah Allah. Nih, orang maksudnya menggawe riba, makan riba, ini mengajar dosa besar aja, maksiat aja, belum lagi kafir. Nah, ini ada orang kan seumuran kada pernah makan riba, kada pernah transaksi riba, tapi lidahnya babandir riba atau kada haram, halal aja, murtad kafir kan gara-gara lidah lah. Padahal inya kan pernah memakan riba, tapi karena lidahnya berucap riba itu halal, kada haram. Kan bila menghalalkan yang diharamkan Allah nih. Bahkan haramnya itu ijma sudah ulama. Maka orang yang menghalalkan itu jadi murtad kafir kan gara-gara lidah lah tah. Nah, walaupun ia sendiri tidak terlibat dalam memakan harta riba tersebut kan. Walaupun ia kada pernah makan riba, tapi ia bebandir riba halalnya, murtad itu di lidahnya dah. Nah, itu semuanya adalah dampak yang diakibatkan oleh lidah yang tidak bertulang. Ini kayak orang tuh nyabu ya orang Islam nyabu nih. Ada boleh bang nyabu tuh. Inya mengerja dosa, belum lagi murtad. Ada misalnya ulama surban, ya Allah kiai haji ditanya, tuan guru, kenapa sabu-sabu tuh dihisap kayak bohongnya halal ya. Nah, murtad tam tuan guru nih tuh, walaupun sini seorang ada pernah nyabu halal aja. Atau minuman keras tuh halal aja, halal kan diharamkan Allah murtad kalau kah? Lidah juga dah. Namanya bukan orang murtad lidah juga. Nah, lidah juga cukup mudah. Kayak orang tuh ada sembahyang, tapi nya masih meyakini sembahyang itu wajib, tapi karinya kan ada sembahyang itunya mengerja dosa besar, belum lagi murtad. Tapi kalau nya sembahyang tamat, sembahyang parai ya, maksud parai itu ada sembahyang lagi ada apa? Asal ingat aja lawan Tuhan ya. Montong lotar bocap lidah kalau bocap murtad orang itu. Nah, lidah juga cukup mudah. Apa mic-nya nih? Lidah juga cukup mudah untuk menaburkan fitnah, mengumpat tuh ya, mengoyai kejelekan orang. Lidah yola berbohong, lidah juga mengejek orang. Nah, lidah juga bertengkar dan sebagainya. Banyak lagi ya Allah lidah nih peranannya. Dan yang lebih mudah lagi ialah berbicara perkara-perkara yang tidak berfaedah. Namun kita mungkin baarit aja bepandir daripada nama ghibah berbohong. Cuman nang kada berfaedah nih, nah kadang-kadang kita kada kawan marem. Contoh kada berfaedah nih, memandirakan sepak bola misalnya kan kada berfaedah dah. Artinya dapat duit kada leh, dapat pahala kada. Memandirakan sinetron tuh kan walaupun kada maksiat
tapi kadeda bapak idah. Jadi nang kada bapak idah itu bagi orang Islam tuh sebagusnya dijauhi juga. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi jar Nabi. Termasuk kebagusan Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang kadeda bapak idah baginya, kadeda manfaat baginya. Nah itu kadang-kadang kita kada kau merem nang kada bapak idah nih. Mungkin kita kawah aja merem daripada nang haram. Cuma nang kada bapak idah ini kadang-kadang tak ucap. Nah, oleh karena itu lidah perlu dikekang dan jangan dibiarkan berbicara mengikut kemauannya. Nah, hati nih mano nih menyetir mengatur nih. Nah, kan hati nih kalau aninya rajanya nih anggota kita nih. Buatlah pertimbangan terlebih dahulu terhadap perkataan yang hendak diucapkan. Jadi kita bila hendak berucap tuh berpikir dulu, hati itu memikirkan aku nih berucap ini adakah untungnya bagi agamaku, bagi duniaku. Amun gak ada untungnya kalau saya gitu ucap. Nah itu uamnya ada manfaatnya, ada faedahnya ayo ucap. Nah ada jadi baras kada gini pada jadi baras rusak. Nah itu kan orang beriman kita hanya berpikir itulah aku berucap lawan kawan ini nya tersinggung kah, meraju kah, mau nya tersinggung meraju sari kerusak. Nah itu pikirlah terlebih dahulu apa-apa yang mau dituturkan. Namun jisirin pada kenyataannya banyak orang yang tidak dapat mengawal lidahnya. Maka oleh karena itu banyak pula orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka akibat perbuatan lidah yang tidak bertulang ini. Nah itu loh biasa lidah inilah peranannya. Jadi bisa-bisa aja kita menjaga ya Allah, dan kita termasuk dituntun Allah Ta'ala kalau menjaga lidah kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Halaman 4. Halaman 4. Siapa yang belum dapat kitabnya? Ambil. Siapa lagi? Halaman 4. Baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris ke-7 dihitung mulai bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala. Mereka, siapa itu mereka? Dalam kurung as-salafus salih, orang-orang salih di zaman dahulu. Nang harus kita ikuti akhlak mereka nih. Salafus salih nih. Mereka as-salafus salih mengatakan, ujar ulama atau orang-orang salih di zaman dahulu berkata, apa aja? Siapa ingin mengetahui kebenaran dan kedustaan seorang syekh itu guru lah, guru besar lah, tuan guru lah. Siapa ingin mengetahui kebenaran dan kedustaan seorang syekh, maka sebutlah tentang keburukan orang lain di hadapannya. Maka sebutlah tentang keburukan orang lain di hadapannya. Jika syekh itu mempunyai takwil, takwil itu kan boleh jadi kayak ini, boleh jadi kayak itu, takwil lah. Jika syekh itu mempunyai takwil yang baik terhadap orang itu, orang yang disebut tentang keburukannya tak, maka ia syekh itu benar-benar seorang syekh yang dapat menjadi ikutan. Kalau diikuti syekh artinya syekh yang benar, syekh yang mengamalkan akan ilmunya. Namun jika ia
iya syekh itu malah ikut membicarakan keburukan orang tersebut, orang yang dikuyai tah, maka iya syekh itu adalah syekh yang tidak bisa menjadi ikutan. Nah, jadi walaupun kita nih lah bukan syekh, bukan tuan guru ya Allah, maka kita hendaklah ikuti akhlak salafus saleh. Nah, kenapa akhlak salafus saleh? Jadi kayak ini, misalnya lah ada tuan guru di kampung nih. Nah, tuan guru di kampung. Lalu ada si fulan, cuman jangan kita lah mentes, jangan kita membawa keburukan orang tuh. Misalnya ada seseorang fulan datang kepada tuan guru itu, lalu mengisahkan tuan guru di kampung kita tahu kalau pian narannya si A nih toh, ini apa garang ya tuan guru, inya tuan guru apa contohnya ya, kada anggap contohnya gitu terus lah, inya kada sembahyang Jumat, kada sembahyang Jumat tuan guru nah itu kan membawa keburukan orang lain kepada tuan guru itu toh. Nah, kayak apa tuan guru itu mentakwilkan? Amunnya tuan guru itu mentakwilkan dengan takwilan yang baik, artinya bila tuan guru itu berbaik sangka, berarti tuan guru itu tuan guru nang kawa diikuti itu ilmunya dan amalnya. Jadi dia tuan guru tadi, ini contoh tuan guru yang baik. Bah ikam membawa kabar ini belum tentu juga bujur. Kalau binainya sumbah yang di alam gaib. Nah, itu kan baik sangka tuh, bisa mentakwilkan dah. Berarti tuan guru itu tuan guru yang baik dan kawa diikuti. Nah, batu pulang, manu pulang nih, nang membawa kabar nih di alam gaib. Napa aja? Ulun melihat inya mencongkong jadi warung hari Jumat, maka 3 kali Jumat, bahkan gak ada suah sembahyang Jumat. Nah, inya bisa pulang toh tuan guru tuh mentakwilkan dengan takwilan yang baik supaya baik sangka nih. Nah, apa ya baik sangkanya ya? Contohnya mungkin palihat ikam menerai itu si fulan, padahal lain orangnya. Nah, itu mungkin ini sembayangnya di tempat lain, palihat ikam aja, ikam mungkin mata ikam kabur, padahal itu lain orangnya, ikam sangka tuh. Nah, bisa mentakwilakan yang baik, berarti tuan guru itu kalau diikuti. Nah, tapi sebaliknya, amun kita membawa kabar, jangan kita lah, kita kan boleh. Ini contoh orang membawa kabar yang kada baik kepada tuan guru itu, tuan guru inya ini ketujuh mabuk-mabukan misalnya di kampung. Si fulan itu, iya kak mabuk-mabukan kah? Bah, gawat ini perlu gini di nah ibaratnya tuh umpat juga mau ya padahal kan seharusnya ditelaah dulu, ditabayun dulu, bujur kah berulang nih kada kah? Ini langsung ditagok, bah iya amjan gitu sekalinya jan, aku curiga joli yang beli bahari jan. Berarti tuan guru kada kau diikuti, karena inya kada bisa mentakwilkan, artinya inya kada bisa berbaik sangka. Hanya mendengar sekali tentang keburukan orang, langsung ditagoknya, langsung buruk sangka, dosa sudah. Nah, kita nih, kalau posisinya seperti itu, walaupun kita nih kada tuan guru, walaupun kada ulama, orang tuh membawa kabar nang kada baik ke kita tentang orang Islam, bah belum tentu juga aja kita. Nah, mungkin inya kayak ini, mungkinnya kayak ini, kita takwilkan dengan baik. Nah, jangan kita umpat juga, bah iya kah aja, hanya aja aku tahu ya bah. Dulu kira baik, salahnya kan udah baik deh ya. Nah, jangan kayak itu kita, jangan. Nah, baik sangka aja kita, baik sangka. Nah,
lamun kada kawal lagi mentawilkan kayaknya sudah kinainya betul betai, kinainya masuk surga kayak itu sudah. Nah ini kan kitab ini kita masalah baik sangka lawan makhluk. Nah, masalah kada boleh buruk sangka lawan makhluk. Walaupun yang kita baiki sangka tuh inya memang kenyataan jahat, tetap baik sangka gitu dapat pahala, tetap dapat pahala. Sebaliknya, walaupun sangkaan buruk kita tuh bujur, misalnya orang bina kelihatan maling, kita sangka maling bujur, tetap kita dapat dosa, tetap dosa. Misalnya ada orang misalnya kalau kenapa menyahan sapi, menyahan sapi. Orang ini memang terkenal maling di kampung, menyahan sapi. Bah, aja gitu nih pasti dari nyuntan gini, pasti maling ini. Dasar bujur maling juga, arti bujur. Kalau sangkan kita tuh, tapi kita menyangka buruk, dapat dosa kita, sangkan kita tuh walaupun bujur. Tapi misalnya, inya menyahan sapi tadi. Orang Islam menjualan sapi, bah mungkin ini menjualkan sapi kawan ini, mungkin disuruh kawan nih menjualkan sapi ke pasar, lain maling ini itu menyangka baik kalau tak, sekalinya dasar maling juga, menjual di pasar, bah desakan kita terluput kelak, tapi kita menyangka baik, tetap kita dapat pahala. Kada rugi menyangka baik kita. Nah, terus diceritakan. Ini kisah ulama-ulama bahari kayak mau menanggapi nang habar-habar nang kada baik datang kepada sidin tak langsung ditaguk sidin kadi saring nggak dulu. Nah diceritakan bahwa datang seseorang lelaki, tidak disebutkan ngarannya. Nah amun disebutkan ngarannya menguya juga kita kan, ini lelaki itu seseorang lah kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu masuk Imamul Arba'ah ya Allah. Imam yang 4 nang mujtahid mutlak toh, nang wali Allah taala juga. Kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah taala dan berkata, ibaratnya seorang laki-laki datang kepada tuan guru lah dan berkata, selamanya aku tuan guru tidak akan meyakini si fulan itu seorang ulama yang benar. Tuan guru, kenapa ya Imam Abu Hanifah? Ada kalau nang di kampung kita nang ulama nih toh, ulun kada yakin sidin ulama, padahal memang dasar ulama lah, cuman karena kata-kata sidin kah gitu nah pina kontroversi, lalu nang membawa kabar nih ulun kada yakin si pulan itu ulama yang benar, itu ulama nang sasat bisa kitanya, itu kan membawa fitnah sudah dah, membawa nang kabar keburukan orang lain kalau sudah dah. Nah, pajar Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah bertanya balik kepada seorang itu. Mengapa? Artinya mengapa ikam memadahkan sidin ulama nang kada benar alias ulama sasat? Lelaki itu menjawab, karena aku mendengar ia ulama itu berkata, ulun pang mendengar sidin bebandir. Napa jar? Ujar sidin bebandir, hampir semua fuqaha itu ulama fikih, hampir semua fuqaha zaman sekarang membenci yang hak. Yang hak itu kan kalau asal maknanya itu kebenaran, Pak. Membenci yang hak, membenci yang benar, dan mencintai fitnah. Kayak itu pang pernyataan sidin jar. Hampir semua fuqaha ulama fikih zaman sekarang membenci yang hak dan mencintai fitnah, sedangkan setahu ulun ulama-ulama kita nih katuju lawan hak, bukan membenci yang hak, dan kada katuju lawan fitnah, bukan mencintai fitnah. Ini pernyataan sini ini belain lawan pernyataan ulama-ulama kita pada umumnya. Nah kayak apa Imam Abu Hanifah mentakwilkan nih, berbaik sangka nih. Imam Abu Hanifah berkata, mungkin yang ia maksud dengan hak itu adalah kematian.
Ya lah. Ada kalau dalam talqin annal mauta haq. Ya. Wa anna nuzulul qabri haq. Nah, sesungguhnya kematian itu pasti. Nah, jadi hak itu pada maknanya pasti, kebenaran yang akan terjadi. Nah, mungkin yang ia maksud dengan hak itu adalah kematian. Kematian artinya kan fuqaha zaman sekarang membenci kematian, bukan membenci kebenaran. Artinya kada hakun mati dahulu, anak mana-mana amal dulu, apalagi misalnya belum berbini kan, berbini dulu. Nah, dan yang ia maksud dengan fitnah itu ialah harta dan anak. Tadi kan mencintai fitnah aja, mungkin maksudnya fitnah itu harta dan anak. Artinya mencintai anak dan harta, wajar aja nih toh. Kayak kita gitu, katujuan anak kita kan, cintawan anak kita, cintawan harta ya lah. Tapi jangan berlebihan, berlebihan padahal orang hukum dunia pulang. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalilnya jasirin, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dalam surah At-Taghabun ayat 15. Artinya sesungguhnya harta, benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah fitnah. Nah, fitnah kalau dalam kurung ujian. Nah, jadi harta dan anak itu fitnah, yaitu ujian. Jadi buhannya itu jasidin itu apa? Mencintai fitnah itu bukan mencintai fitnah agama, tapi mencintai anak, mencintai harta. Nah, karena dalam Al-Qur'an harta dan anak itu ialah fitnah. Jadi sidin orang-orang yang pintar, orang-orang wali-wali Allah Ta'ala itu orang-orang yang cerdas, orang-orang pintar dalam mentakwilkan. Jadi kadang langsung terprovokasi ke orang, kadang langsung tahu makan haber, tapi diteliti dulu. Nah, itu cara orang bari menyaring berita-berita nih. Apalagi zaman sekarang nih kan lewat sosial media nih banyak berita-berita yang kita tuh teliti dulu, hanya kita share. Amun pina berita fitnah nang kada jelas lo kita share, kurang tahuan beradana, timbul kita menyesali kita, supane kita nang kita share itu nang kada bujur kenyataan. Nah, itu. Nah, kemudian sebutin lagi lah, diceritakan bahwa seseorang lelaki datang kepada Imam Abdullah bin Al-Mubarak. Ini seorang ulama sufi, ulama juga, Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Lalu berkata seorang laki-laki itu, wahai tuan guru, bahasa kitanya, aku ingkar tuh tidak suka atas si fulan. Belum ngarah tujuan fulan itu aja. Lalu Imam Abdullah bin Al-Mubarak bertanya, mengapa? Artinya, kenapa kamu ngarah tujuh lawan si fulan itu? Nah, lelaki itu menjawab, karena aku mendengar ia berkata, ujarnya pangpandir kayak ini, hampir semua ulama zaman sekarang beribadah dalam kurung menyembah kepada harta. Karena si fulan itu berkata, panggil semua ulama zaman sekarang menyembah harta. Nah, itu kan pernyataan menyesatkan loh. Jadi aku harus tujuan inya. Nah, kayak apa Imam Abdullah bin Mubarak mentakwilakan supaya berbaik sangka kepada seorang yang berkata seperti itu. Nah, Imam Abdullah bin Al-Mubarak berkata, mungkin ya sidin, yang ia maksud dengan ibadah dalam kurang menyembah kepada harta itu ialah sangat cinta aja, sangat cinta, bukan menyembah menuhanakan, enggak ada. Sangat cinta kepada harta supaya diimpakkannya di jalan-jalan kebaikan. Han bagus loh takwilannya tak. Kita mendengar misalnya, ya Allah orang tuh aja inya tuan gua, apalagi tuan guru aja pemandir ya. Zaman sekarang ya ulama-ulama menyembah harta. Itu jangan kita buruk sangka dulu pernyataan sin. Mungkin pernyataan sini itu ulama-ulama zaman sekarang katuju atau cinta
akan harta supaya dinafkahkan di jalan-jalan kebaikan. Orang-orang bahari kayak itu caranya mentakwilakan. Walaupun misalnya takwilan kita tuh salah, kita mentakwilkan yang baik, walaupun takwilan kita salah, tetap kita dapat pahala. Ini kayak itulah, kita tuh bila berburuk sangka itu menunjukkan hati kita rigat. Kita berburuk sangka menunjukkan hati kita rigat. Maka kita tadi belajar sudah ya kalau tentang 40 hadis penawar hati ini, supaya hati kita nih ditawar, artinya bersih, ditawari, dibersihi. Jangan ada salah satunya buruk sangka di hati. Lamun kita katuju baik sangka, itu menunjukkan hati kita tuh baik. Contoh misalnya orang tuh, ya kalau mengerjakan maksiat kah, terlihat atau kelihatan kekurangannya aib kah, aibnya kah, kita misalnya melihatnya dengan pandangan yang ada baik, yaitu buruk sangka, itu hakikatnya lain inya ada nang buruk, kitanya nang buruk. Karena al-mu'min mir'atul mu'min, orang yang beriman itu cermin bagi orang beriman nang sebutingnya. Al-mu'min mir'atul mu'min, orang beriman itu cermin bagi orang yang beriman. Kayak pian dah lawan ulun bercermin ke pian beriman, ulun beriman. Nah, bila ulun dah melihat pian buruk, itu lain pian buruk, ulun nang buruk. Bila ulun memandang pian, menyangka pian baik, berarti ulun baik tak? Kayak kita bercermin tak? Bercermin kita lah, kita bercermin. Omajan hirangnya aja, nang dicermin itu, muha seorang nang hirang. Ya Allah, muha kita ini sudah hirang, bercermin kita. Cerminnya kan nang hirang, muha kita nang hirang, kitanya nang hirang. Bukan cerminnya, sekitar putih belum muha bersih, cermin kita mau putihnya. Itu bukan cerminnya, muha kita nang putih. Nah, kayak itu juga kita ketika kita melihat saudara kita nang berbuat maksiat, ya Allah, jangan kita menyangka ini ahli neraka, ini jahat. Nah, itu hati kita nang jahat. Tapi sangkalah dengan baik, mungkin kinainya bayuk bertobat kina dosanya diampuni Tuhan kina aku narai kada tahu. Kinainya masuk surga kayak itu caranya. Menyangka orang baik berarti kita baik. Bila kita menyangka orang buruk berarti kita nang buruk, bukan orang itu. Itu. Mana tadi? Nengin sedikitlah. Mudah-mudahan kita seberataan kawa mengamalkan ilmu ini dan kita selalu baik sangka kepada Allah dan kepada makhluk-makhluk Allah, karena itu salah satu syarat orang supaya husnul khatimah itu ya husnuzan billah, husnuzan bi ibadillah. Wa hendak husnul khatimah matinya itu husnuzan dengan Allah, husnuzan dengan hamba-hamba Allah. Amin ya rabbal alamin. Selamat dunia wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya rabbi bi jahi nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada wa walikal mujtaba wa aminika ala wahyis sama, tahhir qulubana min kulli wasbin yub'iduna an musyahadatika wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wal jamaah wasyauqi ila liqa'ika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.